Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Aji Prasetyo dari kelas S1TT 082 dengan NIM 20101139. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar atau post test dari praktikum fisika dengan judul modul yakni interferensi. Pada post test dengan modul interferensi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal untuk table of content. Yang pertama yakni tujuan, yang kedua yakni eksperimen, yang ketiga yakni pembahasan, yang keempat yakni kesimpulan, yakni yang kelima penutup. Yang pertama, tujuan. Setelah melakukan praktikum simulasi ini, mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Yang kedua, eksperimen. Yang pertama, kita akan bereksperimen di interferensi tabel 1, yakni menghitung panjang gelombang. Untuk tabel ini seperti pada gambar berikut. Jadi saya di sini akan menuliskan mengenai simulasi dari tabel 1 untuk wave untuk eksperimen menghitung panjang gelombang. Di panjang gelombang ini kita menggunakan menu yang wave ini, yang kita centang semua untuk grab dan screen ini. Grab dan screen kita centang semua. Dan kita mulai dari cobaan yang pertama, yakni untuk warna merah grab. Ini untuk amplitude kita maksim. Kita mulai untuk cobaan yang merah ini. Oke, seperti ini. Oke, lalu setelah itu kita ukur berapa panjang gelombangnya. Untuk panjang gelombang dihitung dari satu gunung dan satu lembah. Didapatkan bahwa nilainya itu adalah kisaran 770-an, 764. Oke. Dan kita lanjut ke percobaan berikutnya. Kita menggunakan warna merah seperti di sini. Kita ukur berapa panjang gelombangnya. Oke. Didapatkan bahwa panjang gelombangnya yakni dari satu gunung satu lembah, yakni panjang gelombangnya yakni 647,1. Kita lanjut ke percobaan berikutnya, yakni memakai warna kuning. Kita coba. Ini didapatkan bahwa panjang gelombangnya yakni 580-an, 573. Kita lanjut ke percobaan berikutnya menggunakan warna hijau. Oke, kalau kita ukur berapa panjang gelombangnya, ukur dari satu gunung satu lembah, dapatkan yakni ukurannya yakni 530-an ya, 539. Kita lanjut ke percobaan berikutnya, yakni dengan warna biru muda. Oke, kita simulasikan. Oke, lalu kita ukur berapa panjangnya. Untuk panjangnya kita lihat dari panjang dari satu gelombang yakni 470-an, 478,26 meter. Ini kita lanjut ke berikutnya, yakni menggunakan warna frekuensinya yakni biru 2. Oke. Dapatkan bahwa untuk panjangnya yakni 412,1 nanometer. Kita lanjut ke percobaan berikutnya menggunakan warna ungu. Oke.
Lalu kita tentukan berapa panjang gelombangnya. Oke, panjang gelombangnya ini 360-an ya. Terus 375 ya. Ini 75. Dan kita lanjutkan percobaan berikutnya, yakni memakai yang paling besar sendiri, yakni memakai ungu gelap. Dapatkan bahwa untuk panjang gelombangnya yakni 360 nanometer. Di simulasi tabel 1 menghitung panjang gelombang, kita dapatkan bahwa jika kita taruh dalam tabel dari frekuensi warna merah gelap sampai ke ungu gelap, kita dapatkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Begitu juga sebaliknya. Eksperimen di tabel 2 yakni superposisi 2 gelombang. Kemudian di simulasi selanjutnya kita akan mensimulasikan untuk tabel 2 dengan judul superposisi 2 gelombang. Pada superposisi 2 gelombang kita menggunakan menunya yakni interference. Dengan untuk percobaan pertama kita menggunakan separasinya yakni 500 nanometer dengan warna frekuensinya yakni warna merah. Kita menggunakan yang laser ini untuk gelombangnya. Kita centang yang screen, kita jalankan ya. Untuk bentuk gelombangnya ya seperti ini, dimana ini terjadi interferensi ya. Jadi ini di sini ada pola gelap terang ini. Kita bandingkan untuk berapa gelombang yang sebelum mengalami interferensi dan juga setelah mengalami interferensi. Jadi antara gelombang yang mengalami interferensi dan setelah dan sebelum mengalami interferensi, untuk yang ini ya, yang gelombang yang gelap ini, dia itu sebelum mengalami interferensi ya, ini dia itu gelombangnya itu amplitudenya itu besar daripada yang setelah mengalami interferensi. Kemudian kita lanjut ke percobaan berikutnya dengan warna tetap, sedangkan untuk separasinya yakni 2000. Kita simulasikan. Dari sini kita dapatkan bahwa terjadi interferensi yang lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Dari sebelumnya kan itu ya, pola gelap terangnya tidak sebanyak ini. Sini tuh untuk pola gelapnya seperti ini lebih banyak. Dan untuk dari segi amplitudenya di sini kita lihat bahwa antara sebelum mengalami interferensi dan juga setelah mengalami interferensi ini juga jika semakin jauh maka interferensi yang didapatkan semakin besar, dan juga amplitude yang didapatkan setelah mengalami interferensi akan semakin menurun. Nah, lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Coba berikutnya kita menggunakan separasinya yakni 3000 dengan warna frekuensi tetap. Kita berikan. Oke, untuk interferensi yang didapatkan lebih besar daripada sebelumnya ya. Jadi itu intinya semakin jauh jarak separation antara kedua sumber gelombang ini, maka pola interferensi yang didapatkan akan semakin banyak. Oke, kita coba lagi untuk dari segi amplitude antara sebelum dan setelah mengalami interferensi ya. Jadi setelah mengalami interferensi, setelah mengalami interferensi, dapatkan bahwa amplitude yang didapatkan juga akan semakin mengecil beriringan dengan lebih kecil daripada sebelumnya ya. Jadi itu semakin lebar separation atau jarak antara kedua sumber gelombang, maka interferensi yang didapat akan semakin banyak sehingga amplitude dari hasil interferensi itu akan semakin kecil daripada sebelum mengalami interferensi.
Lalu kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya, yakni menggunakan warna frekuensi, yakni warna hijau dengan separasinya yakni 1000 nanometer. Ya, kita lakukan seperti yang tadi ya. Kita nyalakan gelombangnya, didapatkan bahwa hasil interferensinya antara dari ini dan juga sebelumnya, jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya yakni yang merah tadi, sini lebih banyak interferensinya ya daripada yang warna merah. Jadi kesimpulannya bahwa semakin besar suatu frekuensi atau ini ya nilai warna frekuensinya ini itu, maka akan semakin besar juga untuk semakin mudah untuk mengalami interferensi. Contohnya pada gambar berikut, di mana yang hijau dibandingkan dengan yang merah tadi, untuk percobaan satu di mana separasinya itu adalah 1000, lebih banyak untuk mendapatkan pola interferensi ini. Kita lihat dari segi amplitudo. Jadi dari segi amplitudo sudah terlihat bahwa antara yang merah tadi untuk jarak yang sama separasinya dengan yang warna hijau ini untuk warna frekuensinya, berarti bahwa semakin kecil amplitudo yang didapatkan. Ini berkaitan dengan semakin banyaknya pola frekuensi yang terbentuk, pola interferensinya. Kita lanjutkan ke separation yang 2000. Pada separation 2000 dengan warna frekuensi yang hijau ini, kita dapatkan bahwa pola interferensi yang didapatkan lebih banyak daripada yang merah tadi ya. Di merah tadi itu kan nggak sebanyak ini untuk separation yang sama dengan separasinya 2000 nanometer. Oke, dan kita lihat dari segi amplitudo juga semakin menurun daripada yang sebelumnya yang warna merah. Lanjutkan ke separation yang 3000. Oke. Yang separation 3000 disebabkan bahwa pola interferensi yang terbentuk juga semakin besar dibanding dengan yang warna sebelumnya, yakni warna merah, dengan separation yang sama, yakni 3000 juga. Disebabkan bahwa pola interferensi yang terbentuk lebih banyak daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena jika frekuensi semakin besar, maka kerapatan atau jarak, yakni atau panjang gelombangnya ya, panjang gelombangnya itu akan semakin pendek. Jadi kalau semakin pendek, maka pertemuan antara kedua gelombang kontak itu akan semakin banyak, sehingga semakin banyak juga mengalami interferensi. Seperti pada gambar berikut juga dapat kita saksikan. Kita lihat dari segi panjang amplitudo juga terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya daripada yang merah tadi. Oke. Kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, yakni pertama, interferensi itu adalah paduan dua gelombang atau lebih yang menjadi satu gelombang baru, di mana dalam interferensi itu ada dua jenis, yakni konstruktif dan juga destruktif. Interferensi yang konstruktif yakni jika gelombang sefase, maka akan menguatkan atau terjadi pola terang. Dan juga ada juga interferensi destruktif, yakni jika gelombang beda fase, maka akan melemahkan, maka akan terjadi pola gelapnya itu. Lalu interferensi cahaya serta jarak antar sumber gelombang itu mempengaruhi interferensi. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.